Orang yang beriman itu habitatnya di mana? Di masjid, pengajian. Yeah. Kalau ada orang tidak betah di pengajian, ada orang tidak betah di masjid, pono ikan gak betah karo habitatnya. Berarti wonge jiwanya yang mau mati. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekarang masih suasana dikatakan oleh Mas Sugeng tadi, suasana Idul Fitri. Karena itu saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, dan kita kembali kepada kesucian, kembali kepada kebaikan. Kullu amin wa antu bi khair. Dan kita mohon kepada Allah untuk diperbaiki, mendapatkan kebaikan terus selama dalam 1 tahun ke depan. Kemudian dimudahkan untuk menerima apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji di hari-hari seperti ini. Silaturahim itu penting sekali karena ada beberapa hadis yang menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga mangkoti ar-rahim, siapa saja yang memutus silaturahim. Jadi mutus silaturahim itu rupanya di hadis ini tidak menjamin orang itu masuk surga. Ditambah lagi ada hadis yang lain, Bapak-Ibu sekalian, hikmahnya silaturahim itu siapa yang kepingin rizkinya ditambah oleh Allah. Ada yang kepingin? Pingin ya? Siapa yang kepingin umurnya ditambah? Ada yang kepingin? Hendaklah menyambung silaturahmi, yaitu menyambung silaturahmi. Itu seperti yang disampaikan Rasulullah tadi. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kalau kita selama di bulan Ramadan itu konsentrasinya luar biasa, itu akan menjadikan hati kita menjadi tenang karena konsentrasi kepada Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd di ayat 28. Itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram itu dengan mengingat Allah. Di sini diperkuat oleh Allah ayatnya. Ala bidzikrillah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau kita melihat ayat ini Bapak sekalian, pantas di bulan Ramadan itu
dilatih oleh Allah untuk mengingat yang sebanyak-banyaknya, mulai pagi sampai malam, sampai pagi lagi selama 30 hari. Karena di sana terdapat ketenangan. Hati kita kalau sudah mengingat Allah dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan puasa itu, dengan sholat dan yang lain, hati menjadi tenang. Orang itu kalau hatinya tenang itu senang. Karena itu penyambir sani wong sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau sudah di luar bulan Ramadan penyambir sani medit mana Pak? Ya. Di bulan Ramadan itu sampai hari raya itu jenenge duwe iku ditokno kabeh. Arek cilik-cilik iku lek teko iku disangoni kabeh. Ya. Saiki lek wis mari bulan Ramadan selesai medit mana bisa. Sedekahnya sudah tidak seperti di bulan Ramadan. Karena di situ ada pemacunya, Pak, yaitu Allah menjanjikan pahala yang besar. Hati menjadi tenang karena mengingat Allah. Ikan, okay, ikan itu kalau hidup di air asin selama 20 tahun ikannya hidup di air asin. Itu kalau ikannya kita ambil kemudian kita goreng, Pak Bu. Pertanyaan saya, apa ikannya rasanya asin? Enggak. Gurih ya? Artinya tidak asin. Walaupun hidup di air asin selama 20 tahun. Pertanyaannya, kenapa ikan tadi tidak asin? Kok gak kecampuran air asin yang di sekitarnya itu? Karena ikannya itu hidup. Betul? Karena ikannya hidup. Maka ikan itu kalau hidup tidak terkontaminasi dengan lingkungannya, walaupun lingkungannya asin. Ikan yang bisa terkontaminasi kena asin, bisa kena pahit, kena manis, itu karena ikannya mati. Makanya iwak asin itu iwak sing wis mati. Iwak dikai ikan diberi garam jadi asin karena ikannya mati. Ikan itu kalau diberi gula ikannya mati jadi manis. Itu karena ikannya mati. Kalau ada ikan kok nggak betah di air, nggak, habitat ikan itu di mana? Di air. Kalau ada ikan kok nggak betah di air, berarti ikannya mau meloncat ke wajan. Nggih. Oh, ikannya mau meloncat ke wajan. Berarti ikannya mau mati. Itu kalau nggak betah di air. Habitat ikan itu di air, Bang. Kita analogikan, orang yang beriman itu habitatnya di mana? Di masjid. Habitatnya lagi di pengajian, di perkumpulan pengajian dan seterusnya, majelis ilmu. Kalau ada orang tidak betah di pengajian, ada orang tidak betah di masjid, pon nembe ikan gak betah karo habitate, berarti wonge katene bukan orangnya yang mau mati, tapi jiwanya yang mau mati. Nah, itu tambahan untuk pembukaan. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kita kaji Quran surat 6 ayat 27.
Di sini Allah memberitahukan besok manusia itu akan dibuka rahasia kemunafikannya, rahasia kekafirannya itu dibuka. Kalau di sini orang munafik itu tidak kelihatan oleh kita, walaupun tanda-tandanya itu kelihatan, tapi tidak kelihatan nyata. Tapi besok di hari akhir itu kelihatan, dibuka oleh Allah. Di Quran surat 6 ayat 27 Allah menyatakan, walau taro idhu kifu alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sampai terjemahkan. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka. Muhammad itu Rasulullah. Kalau sekarang Rasulullah enggak ada. Ayat ini untuk kita. Kalau umat yang beriman nanti melihat orang-orang yang semacam ini dihadapkan ke neraka, terus ya Allah orangnya mengatakan ngeten. Lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Nah, besok akan ada yang mengatakan ngoten. Mengatakan, kalau saya dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta aku menjadi orang yang beriman. Kalau kamu melihat itu, terus si Allah, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Besok itu banyak orang seperti itu, karena kelalaian, tidak konsentrasi waktu di dunia kepada Allah. Sudah ada aturan, yang aturan itu tidak dipergunakan, tidak dilakukan. Besok akan terjadi semacam ini. Ini jenenge apa? Apa? Menyesal, getun nggih. Menyesal itu kalau menyesal itu di akhir, itu namanya nasi sudah menjadi bubur. Nggak ada gunanya Pak Bu. Karena itu menyesal itu harusnya di muka. Maksudnya loh, kalau mau melaksanakan atau mengerjakan sesuatu, kalau kelihatan itu akan merugikan, menyesal, sehingga tidak akan dilakukan. Itu namanya selektif. Maka di ayat ini, menurut tafsirnya Ibnu Katsir, orang-orang kafir itu nanti mereka dihadapkan ke neraka pada hari kiamat. Mereka menyaksikan semua yang akan membuat mereka tidak berdaya. Menyaksikan apa itu? Menyaksikan rantai, menyaksikan belenggu yang akan dipakai untuk membelenggu mereka. Karena orang yang mau dimasukkan ke neraka itu kan dibelenggu dulu, Pak. Ngeten. Gak langsung dimasukkan, belenggu sik taleni lebokno, diuncalno. Contoh ya. Di Quran surat 69. Nih. Surat 69 itu Allah menyatakan begini. Di ayat 26. Mulai ayat 25. Allah menyatakan begini. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Terjemahkan. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak
tenang. Besok akan ada pembagian kitab ya, ada yang diterima dari kiri. Orang yang menerima dari sebelah kiri itu mengatakan seperti itu. Ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai kiranya lebih baik ini tidak diberikan kepada kami. Soalnya tulisannya wis ketok elek kabeh, Bang. Betul. Bijine elek kabeh. Orangnya mengatakan ini. Walam adrima hisabiyah. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Nodan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ayat 27. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ternyata kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ngoten lho. Makanya lek wong kula wis mati, Bapak. Ya sudah, berpisah untuk selama-lamanya, tidak akan ketemu. Kecuali orangnya beriman. Nanti akan ditemukan oleh Allah, keluarganya ditemukan. Sama-sama imannya temukan, tapi lama setelah ada proses sirot itu baru ketemu, dan lama itu sangat lama. Makanya kalau kita mati itu sudah sendiri-sendiri, Pak. Walaupun di rumah itu kumpul jadi satu, kalau wis ana sing mati ya sudah berpisah untuk selama-lamanya. Mau sholat tidak bisa, mau puasa tidak bisa, mau berangkat ngaji juga tidak bisa. Orang mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Kalau dia punya hartanya juga tidak berguna. Orang itu mengatakan begini, ma agna anni malia, karena kafir orangnya. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Ini karena diberikan dari arah sebelah kiri. Kalau dia punya pangkatnya juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Misalnya jadi bupati, jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur misalkan. Halaka anni sultania, telah hilang kekuasaanku dariku. Nah, lek kabar teko Quran iku modele ngeten, Pak Bu, itu pasti terjadi. Nanti akan ada seperti ini. Allah menyatakan, "Hei malaikat, khudu faghullu." Ayat 30. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Nah, dibelenggu niku napa? Diikat. Jadi orang ketika akan masuk ke neraka itu dibelenggu sih, taleni, ditaleni. Kaya awake dhewe lek naleni suket utawa naleni kayu supaya gak ucul kuwi ana taline. Disingseti, Pak Bu. Lah sing naleni malaikat tadi. Gak trimo singset, Pak Bu. Yo sangat singset. Lalu summal jahim masallu. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi mari dibelenggu ngeten, diuncal nang neraka. Tidak cukup itu. Summa fi silsilatin dar'uha ayat 32. Sab'u nadhira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Saastai sampe ini, Bang. Mulai ping 70 berarti panjang gitu. Nggih. Iku digawe bulet wong gedene sak kula ngeten iki, misalkan. Dibuletno, rantai iku dibuletno 70 hasta. Pertanyaan saya, wongi ketok apa rantai ini sing ketok? Rantai ini, Pak Bu, sing bulet nama malaikat, bulet loh, dilebokno neraka. Subhanallah. Makanya lek ono nanti orang-orang kafir, orang munafik itu kalau menyaksikan belenggu dan rantai yang akan dibuat
belenggu mereka itu. Dia melihat dengan matanya sendiri. Itu ngeri Bapak Ustaz. Berarti gurung mendapatkan siksa saja ngeri delok rantai niku sing jage gawe mbuletno awake ini. Makanya kalau sudah semacam itu, karena mereka melihat dengan matanya sendiri, mereka berkata seperti di ayat tadi, ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan pastilah kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Jek gurung disiksa neraka diduduno tok lho Pak. Mesih diduduno tok ki lho gawe calone gawe bulet. Wong sing jange dilebokno neraka. Itu sudah mengatakan seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mereka itu menyesal namanya. Mereka berharap untuk dikembalikan ke dunia. Tujuannya apa? Agar supaya mereka mengerjakan amal soleh dan tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan, tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Serta orang itu akan berharap menjadi orang yang beriman. Tapi sudah mati orangnya. Tidak mungkin Bapak Usian, tidak mungkin akan terjadi. Karena itu di ayat lain disebutkan, misalnya di surat 35, surat Fatir, di ayat 36 dan ayat 37, Allah menyatakan gini, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqadha alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Ayat 36. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Nah, orang-orang kafir baginya adalah neraka jahanam. Itu sudah jelas Bapak Ibu sekalian ancaman yang diberikan kepada mereka. Lalu mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Walaupun dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mestinya mati Pak Bu, hancur mati. Wong awake dhewe niku kena sengatan listrik aja. Ya, enggak terbakar, kena sengatan listrik. Banyak orang yang kena sengatan listrik mati Pak Bu. Apalagi dimasukkan ke dalam api yang menyala, mati Pak Bu. Tapi di sana mereka tidak dibinasakan, mereka tidak mati. Dan mereka juga tidak diringankan adabnya. Jadi adabnya gak ringan, yuk gak mati. Allah menyatakan kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Nah, dibalas oleh Allah seperti itu. Lalu di ayat 37 Allah menyatakan gini, wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Niki. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Nah, masukkan ke neraka, menjerit dengan sekeras-kerasnya. Ya, karena tidak kuat, tapi tidak mati. Lalu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan.
ngomong apa iki? Nggih. Muni ngeten. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan saya dari neraka ya Tuhan, agar kami bisa melakukan atau mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Bahasa kita Pak Bu. Kalau dulu waktu saya di dunia itu melakukan amal perbuatan semacam ini, saya kalau dikembalikan ke dunia saya tidak melakukan seperti itu lagi ya Allah. Ini namanya apa? Menyesal. Dan nanti akan terjadi semacam ini. Oh niki berita dari Allah Pak. Akhirnya Allah bertanya begini, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Ini yang pertama ditanya oleh Allah kata. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Apa awakmu gak tak panjang umurmu? Kena di atas 50 tahun. Panjang itu di atas 50 tahun. Kalau kamu menggunakan akalmu, karena kita ini diberi akal oleh Allah itu kan umur balik. Umur balik itu lek arek wedok ya umur 9 tahun niku wis biasa balik. Arek lanang ya umur 10 atau 12. Itu sudah menggunakan akalnya. Kalau kamu gunakan akalmu, kamu usah beri umur yang panjang, itu sudah cukup untuk berpikir. Apa kok gak tak panjangno umurmu? Nyatanya iya dipanjangkan. Jadi kalau misalkan ditanya, apa gak tak panjangno umurmu? Iya ya Allah, dipanjangkan umur saya. Apa gak kegunakno akalmu? Bahasai Bang. Yang nomor 2, pertanyaannya kepada Allah. Oleh Allah kepadanya. Waja'akumun nadhir. Dan apakah kami tidak? Nggih. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Apa waktu kamu urip itu terus gak ono sing ngandani ngono ta? Nek zamane Rasulullah, apa biyen waktu kamu hidup ndak ada nabi, ndak ada rasul? Misalkan kayak Abu Lahab ngono ditakoni kan bareng Rasulullah. Nggih. Atau orang-orang yang kafir selain Abu Lahab, Abu Jahal, selain itu, apa gak ono nabi dan rasul yang dulu datang kepadamu? Itu kalau zaman Rasulullah. Kalau zaman Nabi Musa, apa biyen gak datang kepadamu kayak Fir'aun ngono, seorang pemberi peringatan kepadamu? Saiki lek gak zaman Nabi, gak zaman Rasul ya. Saiki zaman kita. Apa gak ono mubalek, gak ono ustad? Nggih, apa gak ono kiai pemberi peringatan kepadamu? Apa awakmu gak tahu maca bahasa? Lebih luasnya, Pak. Fadzuku fama lidzalimina min nasir. Dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang penolong pun. Nggih. Allah menyatakan, maka rasakan adab kami. Saiki rasakno adabku. Bagi orang-orang yang kafir, orang yang zalim, tidak ada satu penolong. Jadi dia berada di dalam neraka terus menerus Bapak Ibu sekalian. Berat. Inilah kesalahan ketika waktu hidup di dunia. Pernyataan semacam itu di ayat lain tuh, di ayat 28 itu dibantah oleh Allah. Bal badalahum makanu yufuna min qablu. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang dahulu selalu disembunyikannya. Yen kejahatannya disembunyikan, sekarang dibuka oleh Allah. Badan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saat itu baru tampak jelas bagi mereka semua yang dahulu yang mereka sembunyikan itu
dalam diri mereka itu ditampakkan oleh Allah. Nek wong kafir itu ngaku kafir dirinya kan ndak mau. Gak iso. Wong munafik diarani wong munafik tapi dirinya mengakui dirinya munafik ya gak mau. Itu disembunyikan. Seperti orang munafik itu ya menyembunyikan diri dari kemunafikannya, ditampakkan kepada orang baik, ternyata tidak baik. Itu jenis munafik. Nanti dibuka oleh Allah. Dusta, kekufuran, ya, hipokrit, itu semua nanti akan dibuka oleh Allah. Maka di surat 6 ayat 23 dan ayat 24 itu Allah menyatakan gini, summalam takun fitnatuhum illa angqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kalau dia itu orang yang musyrik. Di surat 6 di ayat 23 dan ayat 24 Allah menyatakan, sampai terjemahkan di ayat 23. Dia adalah fitnah mereka, kecuali mengatakan, demi Allah Tuhan kami adalah kami mempersekutukan Allah. Kalau mulutnya masih dibuka Pak Bu, ditanya oleh Allah, mana Tuhan yang kamu sembah selain Allah? Mana? Mulutnya masih dibuka, jawab, ya Allah, kami tidak menyekutukan Engkau dengan yang lain. Tinggal mulutnya masih dibuka. Besok mulut itu dikunci kali Allah, diremot Pak Bu. Ya, dikunci. Di Quran itu kan ada kalimatnya dan surat Yasin. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat 36 ayat 65 itu menyatakan pada hari ini saya tutup mulut mereka. Jadi gak bisa ngomong. Saya tutup mulut mereka. Tangannya mereka berkata, disaksikan oleh kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Kalau ini tadi belum ditutup, ditakoni, jawabnya ngeten, demi Allah ya Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Lalu Allah menyatakan di ayat 24, undur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ayat 24. Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Yang diada-adakan waktu kekufuran di dunia hilang. Allah menyatakan, lihat mereka, undur kaifa, bagaimana mereka kadzabu ala anfusihim, mendustakan pada dirinya sendiri. Tutup sekarang mulutnya, diremot oleh Allah, ceret, gak bisa ngomong. Ditekakno Pak Bu, sing disembah ditekakno kali Allah. Misalnya di surat Furqan, surat 25 di ayat 17 itu ada kalimat ngeten, wa yauma yahsuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum atlaltum ibadi haula'i amhum dallus sabil. Ayat, dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi mereka itu orang-orang kafir, orang musyrik. Karena yang diceritakan di ayat ini orang kafir, orang musyrik yang dibuka kedoknya itu di akhirat nanti. Mereka dikumpulkan, tidak cukup itu, yang disembah, yang dipercaya waktu di dunia, ya, yang dipercaya selain Allah ada mempunyai kekuatan,
Ada nggak orang menganggap selain Allah punya kekuatan? Ada. Itu nanti dibuka oleh Allah, kedok itu. Kumpulno dadi siji, sing disembah dadekno siji karo sing nyembah. Mulut ditutup. Gak iso ngomong, Pak. Lalu Allah menyatakan ngeten, kepada yang disembah. Lalu Allah berkata kepada yang disembah. Nggih, muni ngeten. Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku ini? Yang disembah, apa awakmu menyesatkan hamba-hamba saya ini? Lalu Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? apa mereka sendiri yang sesat? Apa kamu yang menyesatkan? Sing disembah lho Pak Bu, sing mereka itu berupa batu, misalkan mereka berupa pohon, mereka berupa gunung, mereka berupa laut misalkan. Sing disembah itu menjawab. Jawabannya di ayat 18 ini. Qalu subhanaka ma kana yambaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Ayat 18. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau untuk jadi pelindung. Oh, sing disembah lho muni ngoten. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Saya ini ya Allah, kami yang disembah oleh mereka juga mencari pelindung kepadamu ya Allah. Jangan dikira batu itu enggak berlindung pada Allah, Bapak. Gunung itu berlindung kepada Allah. Gunung itu menyembah Allah, ada sembahyangnya sendiri, tapi kita nggak tahu. Yang tahu hanya gunung dengan Allah. Matahari dan seluruh planet yang ada di ruang angkasa ini patuh kepada Allah. Burung-burung yang ada di angkasa ini terbang dengan sayapnya itu, mereka bersembahyang juga kepada Allah. Jangan dikira mereka itu tidak sembahyang, tidak sholat, tidak bertasbih. Mereka bertasbih. Contoh ya, kita tinggalkan dulu ayat ini. Masuk ke surat di atasnya, surat An-Nur. Di ayat 41 itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 41 Allah menyatakan gini. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat-tayru saffatin kullu qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimum bima yaf'alun. Surat 24 ayat 41. Monggo. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Yang di langit malaikat, ruang angkasa, planet. Yang di bumi segala makhluk termasuk buminya. Di antara planet, langit dan bumi burung. Allah menyatakan mereka itu bertasbih kepada Allah. Burung yang mengembangkan sayapnya itu masing-masing, terus ya Allah ngeten, masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbih. Tasbih ya apa?
Sembayangnya opo? Yang tahu hanya Allah dengan burung itu. Berarti ayam bertasbih enggak? Sama. Sapi sama. Kambing dan seterusnya, semua binatang yang melata, termasuk ular, termasuk ulat, nggak bisa. Semuanya bertasbih kepada Allah dan mengetahui cara sembayangnya dan tasbihnya. Kita tidak tahu, yang tahu mereka sendiri dan Allah. Lalu Allah menyatakan di akhir ayat, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. ya, yang dikerjakan oleh mereka Allah Maha tahu. Karena itu ketika dikumpulkan tadi, yang disembah dikumpulkan, ditanya, apa kamu yang menyesatkan hamba saya atau mereka sendiri yang sesat? Jawabannya, ya Allah. Yang disembah itu jawabnya, ya Allah yang maha suci Engkau, tidak patut bagi kami mengambil selain Engkau untuk menjadi pelindung. Saya ini pelindung saya ya panjenengan ya Allah. Kalau saya dijadikan pelindung, wong saya itu minta perlindungan panjenengan, kok saya dijadikan pelindung oleh mereka? Lalu yang disembah tadi menjawab ngeten. Oke. Akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. Nah, itu masalahnya ya Allah. Mereka panjenengan paringi kenikmatan hidup. Yang di hutan, yang di gunung, panjenengan paringi kenikmatan hidup dari hasil gunung. Yang di pinggir laut, panjenengan paringi kenikmatan hidup dari laut. Yang di darat, tidak di gunung dan tidak di laut, panjenengan beri kenikmatan dari darat, hasil darat itu. Itu masalahnya ya Allah. Bapak-bapak mereka dan mereka panjenengan beri kenikmatan hidup. Yang kenikmatan itu menjadi, terus ayat ini, sampai mereka lupa mengingat Engkau. Nah, orang itu biasanya dikei nikmat itu lupa dengan yang memberi nikmat ya. Saya iki lho, nun sewu nggih. Hidung ini Pak Bu. Nikmatnya kalau kita bisa membedakan bau, itu suatu nikmat. Gurung mangan rawon gurung dipangan, tapi ambune rawon enak, seger rasane. Ya. Tapi kalau kita berbau sesuatu yang enggak enak, ya enggak enak. Misalkan bau untut misalkan. Ya, bau untut. Berarti ini nikmat. Apa ini? Bau yang diberikan oleh Allah lewat hidung ini. Padahal tidak semua raga di badan ini bisa membau, Pak Bu. Enggak bisa semua. Tangan enggak bisa membau. Mata enggak bisa membau. Karena ada tugasnya masing-masing. Tapi hidung bisa membau. Coba lek iku dilangno baune ngoten kira-kira. Iki telek lintung ambek iki rawon, ambek iki pecel, gak ono ambune blas, Pak Bu. Gak iso bedakno. Susah. Dulu waktu ada penyakit corona itu, orang enggak bisa membau, merasa aja enggak bisa. Semua makanan itu gak ono rasane, Pak Bu. Bagi yang sudah kena Covid, terus diberi oleh Allah sembuh. Yang kena Covid gak sembuh ya gak iso cerita. Sing iso cerita iku iso kena Covid sembuh. Itu loh Pak Bu. Itu bisa cerita, makan tidak enak, rasanya tidak rasa makanan. Itu hanya diambil sedikit aja rasa. Loh, nikmat di badan kita ini banyak Pak Bu. Jutaan nikmat, tapi kita enggak pernah merasa bahwa itu sebuah kenikmatan.
gigi itu bisa dipakai untuk menghancurkan daging, bisa untuk menghancurkan makanan-makanan yang lain, sehingga rasanya ada. Nggih, gigi ini. Jajal saiki dikei sakit gigi ngono. Kenapa? Kapan orang itu bisa merasakan nikmatnya? Gigi itu bisa dipakai untuk makan. Ya ketika sakit itu. Kalau diberi sakit baru terasa. Wah enak ya gak loro untu iku ngoten lho. Itu dia baru merasakan nikmatnya gigi. Tapi manusia diberi nikmat itu tidak semakin mendekat kepada Allah sampai mereka lupa mengingat Engkau ya Allah. Lalu sing disembah itu ngomong ngeten, wa kanu qauman bura, dan mereka adalah kaum yang binasa. ngoten. Jadi sing ngomong niku sing disembah. Maka di ayat ini tadi disebutkan sing disembah tidak membela ya. Tapi mereka waktu di dunia menyembah, dianggap bahwa yang disembah itu bisa menolong pada dirinya. Ternyata di akhirat nanti hilang yang disembah. Bahkan mengatakan kaum mamburo, mereka adalah kaum yang binasa ya Allah. Berat. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak ayat yang menyebutkan seperti itu. Lalu di ayat niki wau, di ayat Quran surat 25 ayat 19 Allah menyatakan ini, faqad kadzabukum bima taquluna fama tastati'una sorfa wala nasra wa may yadlim minkum nudzikhu adzabang kabira. Ayat 19. Maka sesungguhnya mereka yang disembah itu telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak pula menolong dirimu. Yo. Nolong yo gak iso, menolak adab yo gak iso. Yang disembah mendustakan. Ya di dunia Bapak sekalian, di dunia orang menyembah, yang disembah menengahi, yang disembah benda mati ya. Menengahi Pak. Bahkan itu yang disembah itu dianggap nanti akan bisa menolong pada dirinya. Seakan-akan seperti itu harapannya, tapi ternyata enggak bisa menolong. Ono wong duwe keris dekat omah. Wah keris iki lek tak deke omah rezekine akeh misalkan. Mengharap dari keris itu dapat rezeki. Padahal ndak. Dibujui karo wong sing dodol keris wae. Nggih. Didol jarene rezekine akeh. Mestine lek duwe keris niku rezekine akeh ya gak didol. Digawe dhewe ngoten lho. Lah apa kok dituku larang ambu iku? Lah sing dodol keris bendina ya dodol keris saya ngoten lho. Gak pate akeh rezekine. Nah itu dibujui karo sing dodol keris. Maka yang disembah besok mendustakan pertama, yang kedua yang disembah itu tidak bisa menolak adab, yang ketiga yang disembah itu juga tidak bisa menolong. Lalu Allah menyatakan, wa may yadlim minkum nudzikhu adzabang kabira. Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Jadi kembali kepada adab. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Maka di beberapa ayat seperti di surat 27 ayat 14, kalau dulu pada zaman sebelum Nabi Muhammad
Itu juga banyak orang yang mendustakan ayat-ayat Allah lewat Rasulnya. Sampai ini ada ayat di surat 27 ayat 14 itu dikisahkan ini, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dulman wa ulwa, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Mereka itu yakin dengan benar yang dibawa Nabi Musa dulu. Umatnya Nabi Isa yakin dengan yang dibawa Nabi Isa itu benar. Umatnya Nabi Muhammad yakin yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Tapi mereka ini karena kesombongannya, karena kezalimannya, akhirnya mengingkari. Abu Jahal itu ya, Abu Jahal itu pernah ditanya oleh sahabatnya, Abu Jahal, saya itu pernah melihat engkau pernah bersalaman dengan Muhammad. Apa jawabnya Abu Jahal? Demi Allah, wallah, demi Allah, Muhammad itu benar. Abu Jahal muni ngoten, Pak. Wallah, Muhammad itu benar. Tapi kapan dari Bani Abdul Manaf itu bisa mengimani Muhammad? Melak Muhammad itu kapan? Karena mereka tertutup dengan hatinya yang sombong tadi, Bang. Tertutup dengan kezalimannya. Wis kadung benci Muhammad, balik kepada kebaikan itu berat. Mbok bahasa mriki ngoten apa? Gengsi, Bang. Enggak. Oh, gengsi rek aku kalau musyrik jelas tidak diterima. Tapi kalau nggak musyrik mati punya dosa banyak, asal tobat kepada Allah sebelum mati, tidak ada syirik, diterima tobatnya. Orang berbuat syirik saat durungi mati, berbuat syiriknya terus tobat nang Allah, ya juga diterima oleh Allah. Sing berat niku Pak Bu, lek duwe salah nang padha menungsone. Ngoten lho. Lek ana wong duwe salah nang padha menungsone, tidak akan bisa masuk surga sebelum diselesaikan salah ini. Makanya besok itu Rasulullah menyatakan ini, umat saya itu besok ada bawa amalan sholat, bawa amalan zakat, bawa amalan puasa. Besar ini Pak Bu. Tapi di belakang ada qad satamada wa qatabada wa kalamalada wa sabaqatamada wa durbahada. Ada orang yang mengusut, minta pengadilan pada Allah. Satu, orang yang pernah dizalimi waktu di dunia. Dua, orang yang pernah difitnah, disakiti hatinya. Nomor tiga, orang yang pernah dimakan hartanya. Nomor empat, orang yang pernah dipukul, dibunuh. Dan orang yang nomor lima, orang yang pernah dipukul. Minta pengadilan di hadapan Allah. Kebaikan dari sholat, zakat, dan puasa tadi Pak Bu, diambil oleh Allah, diberikan kepada si A, B, dan seterusnya. Fa'in faniyat hasanatuhu, maka setelah habis kebaikannya, qabla ayyugdama alaihi, sebelum menyelesaikan dengan orang-orang yang pernah disakiti waktu di dunia, tapi habis yang baik, ukhidha min khotoyahum, maka keburukan mereka, dosa mereka dipindah kepada orang ini. Faturihat, habis Pak Bu. Summa ulqiya finnar, maka Allah memerintahkan pada malaikat, seret mereka, lemparkan ke neraka. Dilempar ke neraka Pak Bu. Gawa amalan sholat, gawa amalan zakat, gawa amalan puasa. Tapi karena yang disakiti di dunia itu banyak jumlahnya, yang difitnah banyak jumlahnya, belum klarifikasi, kesusu mati Pak Bu, orang itu pada akhirnya masuk neraka. Ya itulah namanya orang bangkrut. Karena itu orang masuk surga itu bebas dari segala-galanya. Maka Bapak Ibu sekalian, lek mari pertemuan ini, mari pertemuan jejer mbek kancane. Ya lek mulai iku jaluk sepuro.
Mulai sepurane ya sing akeh sepurane. Siapa tahu Pak Bu, ya lek gak pas wayahe jejer ngene terus ngentut, ya. Terus entute kan entut itu ke zaman Nabi Adam sampai saiki gak enak ambune Pak. Ngoten lho. Lah terus kancane sing jejer katene nyingkre gak wani, ngoten. Diterusno nak kuno kok balak-balik das-des ae ngoten. Nggih. Melek mulai sepurane ya sing akeh, sepurane. Selesai sudah. Jadi urusan manusianya selesai. Nah, kita tinggal urusan kepada Allah. Yang sering terjadi urusan kepada manusia itu diabaikan. Urusan kepada Allah sungguh-sungguh, urusan pada manusia diabaikan. Padahal itu berat. Ngoten. Makanya saya kembalikan pada pertanyaan tadi, kok bisa orang memutus silaturahim tidak masuk surga? Bisa. Karena memutus silaturahim itu adalah dibenci oleh Allah. Bahkan dalam ayat surat Al-Baqarah kan ada di ayat 27 itu. Ya. Cek kalau duduno satu ayat mawon. Niki surat Al-Baqarah di ayat 27 itu kan ada kalimatnya dan alladzina yangkuduna ahdallahi min ba'di misakihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola. Gila. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Silah niki yusilan yusolah itu untuk menghubungkan, diputuskan. Ini tandanya orang yang tidak baik. Kata anda, wayak ketau mereka memutuskan ma'amarallah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Bihi dengannya ayusolah, untuk silah, untuk disambung, diputus. Inilah termasuk golongan orang yang tidak baik. Tentunya ayat ini ya ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan pada pembagi acara. Lebih kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.